Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Hamzah Alatas, dan Ustadz Isa Al-Kaf. Di sini juga ada Atep, kemudian Fahri dan Yusuf Subangkit. Baik, kita akan menyoroti masalah Zionis sebagai ancaman bagi kemanusiaan. Kita akan melihat bagaimana kebiadaban dari Zionis ini. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Husein dan Ustadz Hamzah. Baik, kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman tentang apa itu Zionis yang sebenarnya ya, atas penjelasan dari guru-guru kita. Sebagai pengantar Ustadz Isa Al-Kaf, kami silakan. Jazakumullah khairan jazam Krista. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Husein, Ustadz Hamzah, Krisna, Mas Atep, dan ikhwan akhwat pendengar Radio Silaturahim dimanapun Anda berada. Ada pendengar di Bondowoso, Banyuwangi, juga Yogyakarta, pendengar di Aceh, dan juga yang menyimak melalui YouTube dan streaming Radio Silaturahim. Hari ini insya Allah bersama guru kita, ikhwan akhwat, kita kembali mengupas tuntas masalah konflik yang sedang panas-panasnya terjadi ini, konflik penjajahan terhadap bumi Palestina yang na'udzubillah min dzalik. Nampaknya anak-anak kita, generasi Z, generasi milenial, mungkin seumuran Al-Fagir juga, beberapa banyak yang tertipu dengan influencer atau artis-artis di sosial media mengenai dukungannya terhadap Israel. Nauzubillah waliyadzubillah. Banyak di antara mereka yang tidak menyadari penjajahan terhadap Palestina ini, tidak belajar sejarah, ditipu oleh artis, ditipu oleh influencer. Itu bahasa Indonesianya apa ya? Influencer itu artis di sosial media, orang-orang yang berpengaruh di sosial media, yang barangkali di-endorse sana-sini, yang membuat generasi mereka itu tidak sadar lagi tentang urgensi kita menolong negara Palestina. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas tentang kejahatan yang dilakukan oleh mereka, khususnya tentang Zionis. Dari mana sih Zionis berasal, dan kapan mereka mulai menjajah Palestina, dan kita akan belajar mengupas tuntas kebenaran penjajahan yang terjadi di wilayah Palestina, di Masjidil Aqsa dan sekitarnya, bersama dua guru kita, Ustadz Husein bin Hamid Alatas dan Ustadz Hamzah bin Antos Alatas. Kawan akhwat, mari sama-sama kita simak agar kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada generasi-generasi di bawah kita, kesadaran mereka, kepedulian mereka tentang penjajahan di negeri Palestina. Tanpa berpanjang kata, tafadhal Ustaz Husein. Falyatafaddal mashkur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin wassairina ala nahjika al-qawim.
Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini bersama Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik. Itu pula saudara kita Ustadz Muhammad Krisna, Atep, Fakhri, dan seluruh keluarga besar Radio Silaturahim yang sama-sama merasakan derita saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita baik yang seiman dengan kita maupun yang berasal dari ayah ibu yang sama. Karena kita di antara manusia, kalau bukan saudara seiman dan sedarah, paling tidak saudara seayah seibu yang berasal dari ayah ibu yang sama. Allah mewajibkan kita untuk betul-betul menjaga kehormatan manusia, baik itu darahnya, hartanya maupun kehormatannya. Dilarang kita melakukan kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia ini. Kecuali kalau mereka yang melakukan pelanggaran, maka hukuman dijatuhkan sesuai dengan perbuatan mereka. Yang membunuh, ya, dibunuh, yang mengangkat senjata, melakukan teror dan perang, kita hadapi bukan karena kita kejam, tapi kita menolak kejahatan. Apabila mereka menghentikan kegiatan mereka, kita pun menghentikan apa-apa yang kita lakukan dari peperangan dan penyerangan. Sebagaimana yang Allah ajarkan, dalam suratul Baqarah, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu, dan perangilah bukan karena ingin melakukan ekspansi kekuasaan, ya, atau merebut sumber-sumber kekayaan alam, tapi perangilah di jalan Allah. Siapa yang diperangi? Alladzina yuqatilunakum. Itu orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas, mengganggu orang-orang yang tidak memerangi kalian, orang-orang yang tidak berdosa. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Lalu Allah terangkan pada kondisi perang ini, kalau mereka menghentikan aktivitas mereka, fa in intahu, pertama, fa innallaha ghafurur rahim. Berikutnya, fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Kalau mereka menghentikan aktivitas mereka, mereka siap untuk berdamai, duduk bersama-sama, kita dilarang untuk mengganggu kecuali orang-orang yang zalim. Adapun menyampaikan dakwah kita sampaikan dengan kekuatan logika, disampaikan dengan bahasa yang santun dan baik, bukan untuk memaksa mereka, tapi mengajak mereka. Mengajak mereka untuk menikmati hidayah dan petunjuk yang Allah berikan untuk kita, agar mereka juga selamat di hari kemudian nanti. Sebagaimana yang kita harapkan keselamatan bagi kita dan orang-orang yang kita cintai. Dari prinsip dan pokok ajaran Islam ini kita ingin berbicara mengenai Zionis. Zionis yang berdiri pada tahun 1890. Ya. Pendirinya adalah Theodor Herzl. Kata Zionis diambil dari Bukit Zion yang terdapat di Yerusalem. Ada beberapa orang yang bersepakat untuk mendirikan organisasi Zionis ini. Pada saat itu jumlah mereka masih sedikit. Mereka mendirikan organisasi Zionis ini untuk apa? Untuk dapat betul-betul ya menyalurkan dan mengadopsi semua ambisi mereka, kebanggaan mereka dan kesombongan mereka sebagai bangsa Yahudi. Ya, mereka beranggapan bahwa mereka adalah makhluk pilihan, makhluk yang amat istimewa. Apapun yang mereka lakukan, Allah tidak akan menghukum mereka. Al-Quran menceritakan ucapan mereka, wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak kesayangan Allah dan kekasihnya. Allah menjawab, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum.
Lalu apa sebabnya Allah menyiksa kalian dengan dosa kalian? Bukankah sebagian mereka dikutuk menjadi babi, sebagian dikutuk menjadi monyet? Bahkan Allah sebutkan dalam suratul Maidah, mereka-mereka yang kafir dari Bani Israel ini Allah kutuk melalui lisan Nabi Allah Daud dan Isa putra Maryam. Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dikutuk orang-orang yang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Allah Daud, yang merupakan juga seorang keturunan Israel. Kemudian yang terakhir melalui lisan Isa putra Maryam. Isa adalah nabi terakhir dari Bani Israel, yang kafir dari mereka dilaknat dan dikutuk. Adapun yang beriman dari keturunan Israel, mereka mendapatkan tempat yang mulia, sebagaimana orang-orang yang beriman dari bangsa yang lain. Nah, Zionis ini merupakan organisasi yang ditegakkan oleh orang-orang yang kafir dari Bani Israel, yang penuh kebanggaan terhadap ras mereka. Mereka beranggapan bahwa apapun yang mereka lakukan dari kejahatan, asal bukan terhadap orang-orang Israel, bukan terhadap orang Yahudi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghukum mereka. Sebagaimana yang tertera dalam perjanjian lama yang ada pada saat ini, bahwa Tuhan bersama Israel ketika membakar rumah mereka, membunuh anak-anak mereka. Oleh karena itu tak heran kalau Zionis pada saat ini melakukan pembantaian yang sadis terhadap rakyat Palestina. Baik mereka-mereka yang berasal dari kaum muslimin maupun dari umat Nasrani. Gereja-gereja mereka dihancurkan. Berapa banyak korban yang berjatuhan. Rumah sakit yang seharusnya merupakan wilayah yang dilarang untuk menjadi sasaran-sasaran tembak mereka. Tapi rumah sakit pun mereka hancurkan. Bukan hanya para pejuang yang berperang, anak kecil, bayi, ya. Begitu pula wanita, orang-orang tua tidak selamat dari kejahatan mereka. Karena mereka beranggapan bahwa kejahatan apapun yang mereka lakukan terhadap kemanusiaan, asal bukan kepada orang-orang Yahudi, bukan kepada orang-orang Israel, hukumnya halal. Oleh karena itu kita melihat Zionis ini yang berdiri pada tahun 1890 yang merupakan cikal bakal berdirinya organisasi yang menjadi ancaman bagi umat manusia dan kemanusiaan. Bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk bangsa Palestina, salah. Kita saksikan bagaimana Zionis menguasai perekonomian dunia. Bagaimana Zionis juga menguasai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara-negara di dunia ini. Bukan hanya terbatas di negara Arab. Negara Arab hampir kebanyakannya berada pada cengkeraman Zionis. Sebagai contoh, jangan jauh-jauh. Negara yang bersepadan dengan Gaza adalah Mesir. Tapi bagaimana Mesir tidak berani memasukkan bala bantuan melalui Rafah, kecuali mendapatkan approval persetujuan dari Israel. Jadi fungsi dari pemerintah Mesir ini merupakan apa? Polisi keamanan buat Israel. Kalau seandainya Mesir membuka pintunya untuk bala bantuan masuk, begitu pula pasukan untuk berperang bersama Palestina, niscaya Israel tidak akan berani melakukan kejahatan mereka. Tapi inilah merupakan konsekuensi perjanjian Camp David yang disepakati antara Anwar Sadat bersama Menachem Begin. Merupakan sebuah perjanjian yang membelenggu, yang mengikat Mesir, walaupun sebagian wilayahnya dimerdekakan, tapi bukan dari perjuangan. Sebagian wilayah dimerdekakan, tapi dengan syarat Mesir tidak boleh mengerahkan pasukan, tidak boleh memasukkan senjata-senjata berat. Bahkan untuk wilayah perbatasan dengan saudara mereka sama kaum muslimin di Gaza, Mesir tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Saya tidak bicara mengenai rakyat Mesir, bicara mengenai penguasa Mesir yang menjadi pelindung Zionis. Penguasa Mesir sekarang ini menjadi pelindung Zionis, termasuk juga negara-negara Arab yang lain seperti Saudi Arabia. Sebagai contoh, kita buktikan bahwa Saudi Arabia bersama Zionis. Ada seorang wartawan Saudi Arabia yang bernama Rawam As-Sain. Dia berbicara, dia unggah melalui YouTube-nya, dia mengatakan bahwa rakyat Palestina bukan bangsa Arab. Dia merupakan apa? Campuran dari bangsa yang bermacam-macam. Walaupun berbahasa Arab,
Tapi mereka anggap ini bukan bangsa Arab. Kapan mereka punya negara? Mereka adalah orang-orang yang selalu merusak di mana-mana tempat. Yang seharusnya mereka tujukan pada Zionis, mereka tujukan pada saudara mereka di Palestina. Lalu dia mengatakan, kenapa Netanyahu tidak menghabisi mereka, tidak menghancurkan mereka, supaya kita istirahat dari mereka. Dan dia mengatakan, saya lebih suka tidur bersama orang Yahudi daripada tidur bersama orang Palestina. Ini pernyataan terang-terangan. Dan mengatakan bahwa orang Palestina tidak punya hak. Itu merupakan tanah Israel. Padahal sebelum kehadiran orang-orang Israel, bahkan sebelum kehadiran Nabi Ibrahim yang merupakan kakek dari Bani Ismail, maupun kakek dari Bani Israel, Palestina sudah diduduki oleh apa? Oleh eksistensi bangsa yang bermacam-macam. Mereka tinggal di sana dengan aman. Kedatangan Nabi Ibrahim membawa hidayah buat mereka, disambut dengan mulia. Setelah itu, tempat tersebut menjadi kota suci kedua setelah Al-Baitul Haram. Dan kota suci itu bukan milik bangsa. Kota suci milik orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Sebagaimana yang telah kami tuliskan fi Zabur, dalam kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Daud, min ba'di dzikri, setelah kitab Taurat. Dalam kitab Taurat maupun dalam Zabur, bahwa bumi Allah wariskan untuk orang-orang yang beriman. Bukan untuk Zionis Israel. Begitu juga bukan khusus untuk bangsa Arab. Bangsa Arab yang tidak beriman, yang tidak soleh, tidak mempunyai hak pada tanah tersebut. Dia merupakan tanah suci orang yang beriman di samping Al-Masjid Al-Haram. Jadi jangan mengatakan Al-Baitul Haram, kota suci Mekah atau Madinah, merupakan apa? Wilayah Saudi Arabia. Siapa yang mengatakan wilayah Saudi Arabia? Kapan Saudi Arabia pernah berjasa membangun tempat tersebut? Yang membangun Ibrahim bersama Ismail. Nah, anak-anak keturunan yang beriman, merekalah yang berhak atas tempat tersebut. Adapun yang tidak beriman, sama dengan Zionis. Yang tidak beriman, yang memusuhi Allah, yang memusuhi Rasulnya, yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, haram untuk masuk ke dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu kita harus memahami bahwa Zionis yang dulu didirikan oleh orang-orang Yahudi atau Bani Israel yang kafir, ya, untuk mengadopsi dan memperjuangkan ambisi mereka dan kejahatan mereka yang menghalalkan segala cara. Mereka mengobarkan peperangan, mengadu domba di antara bangsa-bangsa yang bermacam-macam untuk mencapai tujuan mereka dan menyebarkan fitnah yang keji. Ternyata pada saat ini Zionis bukan hanya diwakili oleh bangsa Yahudi, banyak juga pendukung Zionis. Walaupun dia dari bangsa Arab. Seperti Rawam kita lihat. Dia merupakan Zionis. Walaupun dia orang Saudi Arabia. Begitu juga kita saksikan di Indonesia ada Riyad Bajre. Dia juga merupakan seorang Zionis karena dia membela Zionis dan mengajak orang Palestina untuk meninggalkan negeri mereka, bukan memberikan dukungan bantuan. Tapi apa? Tapi justru menganjurkan rakyat Palestina untuk meninggalkan Palestina. Padahal dia orang yang belajar dari Al-Azhar, belajar di Mesir, tapi tanpa disadari dengan pernyataan dan ucapannya, dia menjadi seorang Zionis. Karena Allah satukan manusia bukan dengan sukunya, dengan bangsanya, tapi Allah satukan dengan kepribadian dan karakternya. Begitu juga, walaupun dia seorang Indonesia, berkebangsaan Indonesia, walaupun dia seorang Muslim, kalau jiwanya bersama Zionis, Allah akan satukan bersama mereka. Yuhsyarul mar'u ma'aman habab, ma'ahab, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Sebagaimana ucapan Nabi kepada Thauban, setiap orang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Maka para pencinta Zionis, Allah akan satukan bersama mereka. Mau orang Saudi Arabia, mau orang dari Emirat Arab, dari Qatar, atau orang dari Indonesia, atau orang dari Hadramaut, ya. Bahkan seandainya dia keturunan Nabi, kalau hatinya bersama Zionis, Allah akan satukan bersama mereka. Jadi seperti Rawam, kemudian juga salah satu warga Indonesia kita yang pernah belajar di Mesir, Riyad Bajri, yang mengeluarkan pernyataan yang keji, yang menyakitkan rakyat Palestina. Saya amat menyesal betul-betul kenapa dari mulutnya keluar kata-kata yang menyakitkan saudara-saudaranya sesama orang yang beriman. Dan persoalan Palestina ini bukan hanya persoalan Palestina dan bangsa Arab, tapi menyangkut, ya,
hak-hak asasi manusia yang wajib kita bela. Jangankan rakyat Palestina, kalau seandainya satu bangsa dianiaya, dizalimi, ya, kita wajib orang-orang yang beriman untuk memberikan pertolongan pada mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira." Surah An-Nisa. Allah bertanya, kenapa kalian tidak berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kaum mustad'afin yang tertindas dari pria, wanita dan anak-anak, yang berdoa memanggil Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri yang penduduk penguasanya berbuat zalim dan berbuat aniaya. Kirimkan pelindung dan penolong bagi kami. Permohonan kepada Allah. Maka orang yang beriman tanpa melihat mereka bangsanya, agamanya, kalau mereka teraniaya, memohon pertolongan, kita wajib untuk memberikan pertolongan. Jangan katakan bahwa mereka orang Nasrani atau mereka orang Buddha. Kita selalu bersama kebenaran dan bersama kemanusiaan. Kalau yang berbuat zalim bahkan kaum muslimin, kita wajib menghentikan mereka. Itu merupakan apa? Ajaran yang diajarkan Al-Quran. Tapi sayang, sungguh sayang, yang hak dan yang batil telah bercampur menjadi satu. Kita mengaku sebagai orang Islam, tapi jauh dari tuntunan Allah, dari Al-Qur'annya, dari Rasulnya. Nah, apa yang terjadi di Gaza pada saat ini, yang merupakan penjara massal terbesar di dunia, yang terus dibombardir oleh Israel dengan persenjataan-persenjataan yang canggih. Bukan hanya para pejuangnya, bahkan orang-orang di rumah sakit dibantai dan dihancurkan. Dunia berdiam berpangku tangan. Ini menunjukkan bahwa dunia kita betul-betul bukan hanya sakit, tapi telah terjerumus dalam petaka bencana yang besar, dan semua akibat tangan-tangan Zionis. Terjadinya peperangan dunia pertama, peperangan dunia kedua. Coba kita periksa siapa dalang di belakang layarnya, Zionis. Termasuk ketika Jerman menyerang Inggris, kemudian ya Jerman menyerang Inggris, Inggris mengalami kalah perang, meminta bantuan kepada Zionis. Zionis melibatkan Amerika sebelum deklarasi Balfour. Melibatkan Amerika untuk perang bersama Inggris, padahal dulu yang menjadi musuh Amerika adalah Inggris. Pada saat pertama berdirinya Amerika. Tapi Amerika dipaksa karena skandal kepala negaranya untuk berpihak pada Inggris, memerangi Jerman. Amerika keluar sebagai pahlawan. Bukan seharusnya sebagai juru damai, tapi sebagai pahlawan. Sampai akhirnya muncul peperangan dunia kedua. Setelah itu ya, mulai terjadi pembahagian sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang menang perang pada saat tersebut. Seandainya Jerman yang menang perang, keadaan akan berubah. Peta dunia juga akan apa? Akan berubah. Yang menjadi pahlawan bukan Amerika, bukan Rusia, bukan juga Inggris atau Perancis, tapi yang akan menjadi pahlawan Jerman bersama sekutu-sekutunya. Kita tidak berpihak ke Jerman bersama sekutunya, tidak berpihak kepada Amerika bersama sekutunya, tapi kita orang yang beriman wajib berpegang kepada keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, coba para pendengar, para pemirsa perhatikan bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Gaza. Bagaimana seandainya terjadi pada kita. Lalu sebagian orang bertepuk tangan, bersorak, mengatakan sebaiknya kita dihancurkan. Apa yang terjadi pada kita, mereka katakan sebagai kejahatan yang kita lakukan, padahal kita yang teraniaya. Oleh karena itu, hati ini benar-benar pilu di saat kita mendengarkan dari sebagian orang-orang yang seharusnya memberikan uluran bantuan, atau paling tidak berdiam, tentu mereka memberikan dukungan kepada Zionis yang merupakan kanker di tubuh umat manusia, bukan hanya tubuh umat Islam, tapi di mana ada bencana, selalu Zionis berdiri di belakang layar. Siapa yang berdiri di belakang IMF, di belakang Bank Dunia, di belakang berbagai macam kejahatan yang sedang berlangsung, termasuk Amerika sebagai negara besar, sebetulnya di belakangnya adalah Zionis. Zionis yang menjadi dalang di belakang layar, yang memerintahkan melakukan penyerangan terhadap Yaman, di belakangnya Zionis. Sedangkan Saudi hanya pelaksana, karena selama ini dia menjadikan dirinya sebagai jongos dan antek Zionis. Oleh karena itu Saudi tidak melakukan pembelaan. Banyak ulama-ulama ustadz di Indonesia yang menjadi jongosnya Saudi Arabia mengatakan Saudi memberikan bantuan untuk Palestina. Bohong.
Kalau untuk tepi barat, naam. Tapi untuk orang-orang yang korban, yang berjuang di jalan Allah, Saudi Arabia tidak pernah mengulurkan tangannya. Bahkan mereka bekerja sama dengan Zionis, membuka kamar dagang, rencana membuka juga kedutaan besar mereka, dan mereka ingin duduk bersama-sama Zionis berdamai, tapi di atas penderitaan rakyat Palestina. Kalau berdamai dalam keadilan, naam. Tapi kalau berdamai bersenang-senang di atas penderitaan rakyat Palestina dan mereka yang menjadi korban, ini merupakan kejahatan. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu kita ingin betul-betul mengingatkan saudara-saudara kita yang sedang berlangsung di Palestina ini merupakan kejahatan bukan hanya terhadap rakyat Palestina, tapi terhadap kemanusiaan. Dan kita harus ingat, Allah menciptakan kita bersuku-suku berbangsa-bangsa berasal dari ayah ibu yang sama. Kalau hari ini kita rela senang dengan apa yang terjadi di Palestina, satu hari nanti kezaliman tersebut akan terjadi pada kita semua. Semoga Allah melindungi kita, bangsa kita, memberikan hidayah kepada para pemimpin kita untuk betul-betul berpartisipasi demi kemanusiaan. Jangan mengatakan itu urusan Palestina. Ketahuilah, bumi Allah, manusia adalah ciptaan Allah. Kita merupakan saudara yang berasal dari ayah ibu yang sama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kita sudah dengar tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Husain bin Amil atas dada ini berasa sesek, jadi mau bicara apa tadi sudah diungkapkan oleh guru kita. Tapi yang miris adalah orang yang mengaku muslim mengatakan, bahkan ada ustadz misalnya, dai ngaku muslim, dai tapi mengecam seperti itu. Ini miris sekali. Ya. Dia katakan ini belajar berdasarkan ilmu dari mana? Ini dari ilmu dari syaitan, karena ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kezaliman terjadi dimanapun. Jangankan terhadap kaum muslimin, terhadap siapa saja. Terhadap bangsa mana saja kezaliman itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan setelah menerangkan dalam surah Al-Baqarah tentang bagaimana pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, pembunuhan manusia yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Oleh karena itu kami tetapkan ini kepada Bani Israel. Artinya sebenarnya ini juga terhadap mereka yang mengaku Bani Israel. Israel adalah nama lain daripada Yakub alaihissalam, Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Kalau mereka mengaku Bani Israel, menisbatkan diri mereka dengan Nabi yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bahwasanya man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh satu jiwa, Allah nggak bilang musliman di sini, nafsan, jiwa, karena manusia ini adalah ciptaan Allah. Bighairi nafsin, bukan karena dia membunuh orang lain. Faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah dia membunuh manusia semua. Ini menunjukkan betapa besarnya menghilangkan nyawa seorang. Nah, di dalam Islam, peperangan dalam Islam, Rasulullah SAW kan juga berperang, juga ya kaum muslimin membunuh. Yang dibunuh itu adalah mereka-mereka yang memerangi kaum muslimin. Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum dzulimu. Kaum muslimin
Waktu di Mekah dilarang berperang, berjihad dengan Al-Quran, berjihad dengan dakwah, berjihad dengan hikmah. Tapi karena terus dizalimi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kepada mereka. Udzina lilladzina yuqataluna. Diizinkan bagi mereka-mereka yang diperangi. Nah, kaum muslimin di Gaza ini diperangi, bukan diperangi lagi, dipenjara secara penjara massal seperti itu. Lihat aja temboknya begitu besar. Kemudian ketika tembok jebol kemarin itu, yang diperangi juga oleh tentara kaum muslimin, pasukan Hamas ini adalah para tentara. Lihat ketika di jalan, memang terlihat di jalan raya semuanya pada ketakutan. Tapi mereka nggak diganggu, yang diperangi yang megang senjata di sana. Itu bisa kita saksikan sendiri. Tapi bagaimana mereka ketika mereka membalas sampai rumah sakit dibom seperti itu, membombardir dengan membabi buta. Rasulullah SAW walaupun berperang, tapi selalu Rasulullah ingatkan, jangan kalian membunuh para wanita yang tidak ikut berperang. Jangan kalian membunuh anak-anak. Jangan kalian membunuh orang-orang yang tidak ikut berperang, artinya warga sipil. Jangan menghancurkan tempat-tempat ibadah. Jangan menghancurkan pohon-pohon seperti itu yang tidak perlu. Jangan membunuh hewan-hewan. Ini adalah peperangan yang sangat beradab. Walaupun mereka itu dzalimi, tapi Allah perintahkan untuk membalas kezaliman mereka. Diizinkan bagi mereka karena mereka dizalimi. Nah, kalau ada orang yang terzalimi, kita tidak sama sekali tidak teriris hati kita. Ya. Ini dipertanyakan, katanya kita beriman. Apalagi yang dizalimi misalnya kaum muslimin. Sedangkan yang terzalimi bukan kaum muslimin saja, kita harus membela mereka. Ya. Bela mereka karena Allah murka kepada kezaliman. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Apalagi kaum muslimin. Rasulullah gambarkan kaum muslimin ini kamatsalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtakat minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad. Kalau ada mengeluh satu anggota badan, maka sakitnya itu menjalar ke seluruh tubuh. Lalu ketika ada saudara kita, dimanapun dia, ketika mereka menderita, lalu kita nggak merasakan sakit, wah, berarti kita sudah ibarat kita ini terbius. Terbius oleh apa? Terbius oleh kenikmatan dunia. Terbius oleh pendidikan-pendidikan yang tidak benar. Kalau orang sudah lagi terbius, dipotong pun kakinya nggak berasa. Ya. Diamputasi kakinya nggak berasa. Tangannya. Kalau dibius seperti itu. Dan ini kaum muslimin terbius oleh tadi. Oleh sudah kenikmatan dunia. Oleh propaganda yang membuat kita tidak ada ghirah lagi terhadap saudara kita. Padahal di mana saja ada kemungkaran, ada kezaliman, Rasulullah katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Arti dengan powernya, kekuasaannya. Kalau memiliki suatu negara misalnya kita tentara, itu dengan tentaranya seperti itu, memberikan bantuan ke sana. Atau dengan harta. Ya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau enggak mampu, ya mungkin bukan kapasitas dia seperti itu, maka dengan lidahnya ucapkan, dengan ucapannya. Dengan seruan-seruannya, dengan dakwahnya menggalang persatuan untuk membantu kaum muslimin yang terzalimi tadi. Bukan sebaliknya, malah mengecam. Nah, ini bertentangan sekali dengan hadis Nabi tadi.
dan juga bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian kalau enggak bisa juga itu. Fa biqalbihi kata Rasulullah, maka dengan hatinya. Artinya udah mulutnya enggak bisa membantu, jangan mencaci. Jangan menjelekkan, jangan memutarbalikkan fakta. Kalau enggak mampu maka dengan hatinya. Dia dengan doanya misalnya. Jangan hatinya condong kepada mereka. Kalau hatinya condong kepada mereka yang zalim, maka dengan hati ini kata Rasulullah adhaful iman. Jadi kalau dengan hati saja kita tidak bisa membantu, tidak bisa mendoakan, tidak bisa menyokong, bahkan mencintai mereka yang memusuhi kaum muslimin, mencintai mereka yang menzalimi kaum muslimin, itu udah nggak ada iman. Ini dengan hati saja, ini mencegah kemungkaran. Rasulullah bilang adhaful iman, iman yang paling rendah. Setelah itu nggak ada lagi iman, walaupun mengatakan dia muslim. Setiap orang bisa mengatakan dia muslim, setiap orang bisa mengucapkan dia beriman, tapi Allah akan melihat buktinya. Apakah kalian mengira kalian akan mengatakan amanna wahum dan kalian tidak diuji? Ini ujian buat kita yang kalau mereka ujiannya dengan langsung berjuang dengan harta, benda dan kehilangan saudara mereka, anak mereka. Kita diuji bagaimana sensitivitas kita. Adakah keimanan di dalam hati kita? Ukur sendiri kayak gitu. Rasulullah bilang wadzalika adhaful iman. Jadi Allah tahu klaim kita biar berkoar-koar, tapi kalau kenyataannya tidak. Orang munafik pun begitu kan, disebutkan oleh seorang munafik menyatakan di hadapan Rasulullah dia beriman. Wa idz qala al-munafiqun wa idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Apabila datang orang-orang munafik kepada engkau, mereka mengatakan, kami bersaksi bahwasanya kamu adalah Rasulullah. Di hadapan Rasul ini ngaku seperti itu. Wallahu yashhadu innaka la rasul. Allah bilang, Allah bersaksi bahwa engkau memang rasulnya. Tapi wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa orang munafik itu dusta. Bohong dia dalam klaimnya. Nah sekarang ini banyak ya orang yang seperti itu. Nah inilah ya, mari kita introspeksi, ukur diri kita. Ketika ada orang yang gembar-gembor seperti itu, lihat, ukur dengan apa yang dikatakan Al-Quran, dan juga bisa lihat realita kan. Sekarang bisa lihat realita, banyak informasi kita, walaupun kita jauh, kita bisa bandingkan bagaimana kaum muslimin dibantai seperti itu, orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang sipil yang tidak bersalah, anak-anak, wanita. Ini terlalu ya, inilah apa secara kemanusiaan saja orang yang memiliki kemanusiaan dan orang-orang Yahudi sekalipun ya yang bukan Zionis, mereka mengecam hal seperti itu. Nah, kalau kita ngakunya muslim tapi malah membenarkan, aneh seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita ya, hendaknya apa kita persatukan hati kaum muslimin semuanya supaya mendukung saudara-saudara kita yang terzalimi ya, sehingga ya, kezaliman bisa dihapuskan dari muka bumi ini. Wallahu a'lam. Coba para ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa sekalian perhatikan. Kita lihat bagaimana sejarah anak-anak Israel, anak Yakub. Jangankan terhadap orang lain. 12 bersaudara, yang 10 berencana untuk membunuh Nabi Allah Yusuf, saudara mereka yang kecil. Kita lihat. Ini kejahatan terhadap saudara mereka hanya karena cemburu. Sang ayah begitu perhatian terhadap Yusuf yang masih kanak-kanak. Kita lihat bagaimana kejahatan yang mereka lakukan.
Kemudian peperangan-peperangan yang mereka kobarkan. Pengkhianatan terhadap ajaran Allah. Kita lihat. Dari mulai masa Nabi Allah Musa. Terjadi pergolakan, mereka terusir dari Yerusalem. Dalam Taurat disebutkan 2 kali mereka akan terusir. Lalu Allah berkata kepada mereka, wa in uttum utna. Kalau kalian mengulangi kejahatan kalian, kami akan kembali mengusir dan menghancurkan kalian. Artinya mereka melakukan pengkhianatan yang begitu banyak dan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam surat Al-Maidah seperti yang Ustaz Hamzah tadi bacakan. Katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Kami tuliskan secara khusus bagi Bani Israel atau atas Bani Israel. Siapa saja yang membunuh seorang sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu juga kalau melakukan kerusakan. Coba bayangkan berapa banyak yang mereka bunuh dengan senjata mereka. Berapa banyak korban yang berjatuhan akibat kejahatan-kejahatan Zionis atau orang-orang yang kafir dari Bani Israel. Kita bisa bayangkan. Ini kejahatan-kejahatan yang tak mampu dipikul oleh apa? Oleh manusia. Tapi mereka lakukan semua itu. Kemudian bagaimana Allah mengutuk mereka dari marahnya Allah menjadi monyet. Mengutuk mereka menjadi babi. Kemudian melaknat mereka melalui lisan Daud dan lisan Isa ibnu Maryam. Tahu-tahu ada orang yang tampil ke depan melakukan pembelaan terhadap mereka. Apalagi kalau dari sesama orang yang mengaku sebagai seorang muslim. Apalagi seorang ustadz. Saya khawatir kalau dia mati, dia akan mati dikumpulkan bersama mereka semuanya. Karena dengan tegas Allah melihat seseorang bukan karena sukunya, bukan karena bangsanya, bukan juga karena apa? Karena kependudukannya menulis dia sebagai seorang muslim, tapi kepribadian dan karakternya. Nah, mudah-mudahan hal ini menyadarkan kaum muslimin ya. Dan sebagai penutup di sini, saya terharu. Saya kemarin ke Kerawang bersama Ustaz Isa, Ustaz Hamzah, berkunjung kepada seorang yang sederhana sekali. Bapak Haji Hanafi, yang dipanggil Abah Hanafi. Sederhana, kehidupannya juga sederhana, rumahnya juga amat kecil, gubuk, dan beralaskan tanah. Dia mengumpulkan dana untuk memberikan dukungan bagi Gaza. Dan ini merupakan pendengar rasil yang sudah cukup lama mengikuti dan seringkali memberikan sumbangan, juga memberikan dukungan buat Gaza. Padahal orang yang sederhana di kampung di daerah Kerawang, bukan orang-orang yang memiliki harta benda yang banyak, tapi dia menganjurkan para pengikut dan murid-muridnya untuk memberikan dukungan bagi Gaza dan termasuk para pencinta rasil. Kita doakan mudah-mudahan beliau ditempatkan bersama para mujahidin yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sebagai tanda cinta ya di antara kita, dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan hidayahnya, ampuni dosanya, angkat derajatnya, dan Allah kumpulkan kita semua bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadi pelajaran buat mereka nih yang mendukung Zionis. Lihat, apa kalian tidak malu dengan seorang dari kampung, dari pedalaman yang kerjanya bertani, ya, mereka bersungguh-sungguh untuk memberikan dukungan kepada Gaza, padahal mereka tidak memiliki hubungan sedikit pun, baik itu nasab maupun darah. Dan ini kita temukan di tengah-tengah negara kita, banyak yang dari pelosok-pelosok air mata mereka berlinang, hati mereka bergetar menyaksikan saudara mereka di Palestina. Dan ini yang seharusnya, bukan hanya untuk Palestina, untuk setiap orang yang teraniaya, hati kita betul-betul harus merasa pilu dan menentang kezaliman tersebut. Nggak perlu dengan ilmu yang tinggi atau harta yang banyak. Lihat contoh itu deh. Tapi banyak orang yang bilang ilmu tinggi, tapi berarti itu bilang punya ilmu, tapi nggak ada kepedulian. Bahkan nggak beragama pun bisa. Iya. Kita saksikan bagaimana bahkan orang-orang Yahudi yang anti-Zionis di Amerika, bahkan di Israel, mengangkat bendera Palestina, bahkan membakar paspor Israel. Dan saksikan bagaimana Menteri Kehakiman Spanyol ingin menggugat Israel di Mahkamah Internasional karena kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebetulnya dunia tahu terhadap kejahatan Israel. Tapi karena kendali dunia saat ini di tangan Zionis, baik itu ekonominya, politiknya, kemudian negara-negara besar juga tersandra, hingga David Duke, seorang anggota Kongres dari Partai Republik, dia mengatakan, dulu saya mencintai Zionis dan Yahudi, tapi sekarang
Setelah saya menyaksikan kejahatan yang dilakukan, dia bercuci tangan. Dan dia mengatakan bukan hanya bangsa Arab yang dianiaya oleh Zionis, rakyat Amerika pun di bawah kendali mereka. Pemimpin yang naik walaupun ada demokrasi, tapi demokrasi yang dibatasi oleh orang-orang yang direstui oleh Zionis. Maka setiap kepala negara yang akan diangkat harus melapor ke Israel terlebih dahulu. Berkunjung ke sana, mendapatkan restu, baru bisa naik menjadi kepala negara. Ini merupakan fakta di hadapan kita, tapi ingat, Allah mengatakan, wa in uttum, tidak lama lagi insya Allah, Israel akan hancur, dan pada saat itu para pendukungnya betul-betul akan merasakan rasa kecewa, kesedihan, dan kehancuran sebagaimana yang dialami oleh bangsa yang mereka dukung yang hidup dalam kejahatan dan kezaliman. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Hamzah yang telah memberi pemahaman kepada kami semuanya tentang bagaimana biadabnya Zionis Israel. Baik, kita akan jumpa lagi pekan depan. Saya Muhammad Krishna, Yusuf Bangkit, Atep Setiabudi, dan juga Fahri. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.